Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube An Agung Dwi Arsana. Saya sekarang punya banyak sekali solar cell. Jadi solar cell yang terhubung dengan lampu atau lampu yang terhubung ke solar cell. Produk ini saya dapatkan di situs jual beli online luar negeri di banggood.com ya. Jadi ada banyak sekali, ada 4 tipe lampu solar cell berbeda. Dan sekarang saya akan tunjukkan ke kalian apa sih kelebihan dari lampu solar cell ini. Kalau kalian melihat video saya yang lama, itu ada satu video saya membuat sebuah lampu pendeteksi gerak. Jadi namanya itu adalah auto lampir. Alat tersebut dapat menyalakan lampu saat ada orang yang bergerak di depan sensornya. Jadi lampu yang saya punya di sini seperti ini. Dia fungsinya sama persis seperti alat yang pernah saya buat, hanya saja dia ada penambahan solar cell. Sehingga kalau kalian lihat tidak ada kabel sama sekali di unit lampu ini ya. Sama sekali tidak menggunakan kabel yang terhubung ke listrik, karena dia bisa mengisi daya di dalamnya, ada baterai, mengisi daya di dalamnya hanya dengan sinar matahari saja. Jadi kita tinggal pasang gitu di tembok dan kita udah lupain gitu aja, karena dia begitu baterainya habis pada siang hari dia mengisi, malam hari dia menyala. Dan menyalanya itu nggak terus menerus, jadi pada saat ada orang lewat aja baru dia menyala. Oke, jadi keempat lampu itu adalah lampu yang pertama, dia memiliki lampu yang berlatar putih ya. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 20 LED dalam satu boxnya. Dan menggunakan solar cell seperti ini ya. Lalu lampu kedua, kalian bisa lihat di sini sensor pirnya itu lumayan kecil. Berbeda dengan lampu yang kedua, memiliki Fresnel atau lensa gitu ya, kubah lensa untuk ke sensornya yang lebih besar ya. Dan juga tipe LED di lampu otomatis yang kedua ini memiliki tipe LED yang berbeda dari sebelumnya. Oke. Untuk solar cell-nya sendiri, dia tipenya hampir mirip, hanya saja dia lebih panjang. Dan saya tebak tegangannya pasti lebih besar daripada solar cell yang ini ya. Atau mungkin tegangannya sama, hanya saja arusnya yang berbeda ya. Ini dia. Lalu yang ketiga, saya katakan mirip dengan lampu studio. Dia seperti ini. Ya. Jadi mirip seperti lampu studio portable yang dilengkapi dengan baterai, tapi ini baterainya ada cuma satu aja. Dan solar cell-nya mirip dengan solar cell sebelum-sebelumnya ya. Nah, yang keempat inilah yang mungkin lebih rapi dari semuanya. Ini dia. Kita akan bongkar nanti. Dan lampunya seperti lampu sorot. Jadi saya akan bongkar lampu ini dan perlihatkan kepada kalian seperti apa di dalamnya, kenapa dia bisa mendeteksi gerak, dan apakah sensor pir yang digunakan di sini sama dengan sensor pir yang dijual di pasaran untuk project microcontroller atau elektronika gitu ya. Kita akan coba untuk menyalakan lampu ini, dan jika hari sudah malam atau kita simulasikan di sini solar cell tidak terkena cahaya, yang artinya dia gelap dan sensor pir menerima gerakan di depannya, maka lampu akan otomatis menyala. Jadi kalau kita tutup solar cell-nya dan kita bergerak, maka lampu akan menyala. Tapi kalau beberapa saat tidak terdeteksi gerakan di depan lampu, maka lampunya akan otomatis mati. Dan akan menyala lagi jika kita bergerak kembali di depan lampu tersebut. Begitu juga dengan lampu lainnya. Di sini saya coba untuk nyalakan lampu tipe yang kedua. Jadi saya simulasikan hari sudah gelap dengan menutup solar cell-nya. Oke, jadi kita perlu benar-benar membuat solar cell ini tidak mendeteksi cahaya dan lampu juga akan menyala seperti ini.
Jika kita tidak bergerak di depan lampunya, lampu juga bakalan mati. Dan ini adalah solar cell yang tipenya sama, memiliki kabel yang panjang, dan lampunya mirip dengan lampu studio portable gitu ya. Jadi ini saya coba hubungkan, dan kembali lagi saya simulasikan bahwa hari sudah malam dengan cara menutupi solar cell ini. Maka lampu akan otomatis menyala saat saya bergerak di depan lampunya gitu ya. Jadi cukup terang walaupun ukurannya sekecil ini ya. Dan lampu kita yang terakhir ini memiliki kualitas yang sangat berbeda dari lampu-lampu sebelumnya. Solar cell-nya pun saya rasa kualitasnya sudah memang grade yang lebih baik. Kita bisa lihat di sini tegangannya adalah 6 volt, yang artinya mungkin solar cell ini bisa kita gunakan untuk mengecas handphone atau menyalakan peralatan elektronik yang tegangannya di bawah 6 volt ya. Nanti kita akan coba untuk tes tegangannya di luar dan kita akan pastikan bahwa sesuai dengan ratingnya. Dan untuk lampu yang ini tidak ada sensor gerak di lampunya ya. Jadi dia hanya mendeteksi terang atau gelap saja di lingkungan sekitar. Dan ini adalah tombol manual yang bisa kita on-kan dan off-kan. Tapi kita akan coba untuk putuskan panelnya untuk mensimulasikan bahwa tidak ada sumber tegangan. Dan kalian bisa lihat kalau tanpa lampu seperti ini dan saat dinyalakan terangnya adalah seperti ini. Nah, saya akan coba untuk membongkar masing-masing lampu ini. Kita mulai dari lampu yang pertama ini. Dan kita ingin cari tahu apa sih sebenarnya yang ada di belakang lampu LED ini. Kita akan coba bongkar. Dan ternyata kalian bisa lihat ada satu baterai di sini sebagai backup tegangan ya. Dan ini adalah baterai 18650 yang sering digunakan di rokok elektrik ataupun baterai laptop. Sensornya sendiri juga sangat sederhana, tidak ada rangkaian yang rumit di sini ya. Dari sensor langsung mendrive lampu pada saat ada pergerakan. Kita akan coba lihat lampu yang model kedua. Dan baterainya ternyata lebih besar karena di paralel. Kalian bisa lihat hubungannya adalah paralel. Tipe baterainya juga sama 18650 ya. Kita bisa upgrade mungkin dengan kapasitas yang lebih besaran. Nah, di dalam sini kalian bisa lihat terdapat IC yang mungkin untuk mengontrol nyala lampunya. Jadi dari sensor dia masuk ke IC dan mungkin akan diproses terang redupnya gitu ya. Kalau untuk lampu yang model ini kita bisa lihat di bagian belakangnya cukup tipis dan ada ukuran yang serupa dengan baterainya. Jadi saya bisa menebak bahwa lampu ini juga di backup oleh satu buah baterai 18650. Jadi nggak terlalu besar, tapi sinarnya cukup terang saya rasa. Sekarang kita akan tes tegangan dari solar cell yang lepasan ya. Kita akan pastikan bahwa memang tegangan outputnya itu benar-benar 6 volt. Kondisi saat ini mendung dan saya akan tes. Ternyata solar cell yang lebih bagus itu menghasilkan 6,6 volt. Lalu kita tes apakah solar cell yang tipe lain ini 6 volt juga. Oke, ternyata tegangannya hampir mencapai 6 volt. Kedua solar cell ini bisa digunakan untuk charger ternyata. Kalau untuk di dalam ruangan kita menyalakan lampu ini mungkin tidak terasa terangnya gitu ya, karena di kondisi di ruangan saya ini lampunya cukup terang menggunakan 2 buah lampu studio dan di atas ini juga masih ada lampu yang cukup terang. Misalkan saya nyalakan seperti ini,
ya, dan saya akan coba nyalakan. Maka kalian bisa melihat tidak terlalu berpengaruh ya terhadap mungkin muka saya yang walaupun didekatkan gitu, terangnya nggak kerasa. Kita akan coba di luar ruangan saat kondisi ruangan sudah gelap di luar. Kita akan coba. Oke, dan sekarang kita akan coba untuk menyalakan peralatan elektronika. Contohnya adalah Pangerino. Saya sudah memprogram Pangerino ini dengan program LED berkedip. Dan kita lihat di bagian sini itu sinarnya cukup terang, dan di sini tidak terang gitu ya. Jadi tidak terkena sinar matahari langsung. Dan kita akan coba apakah solar cell ini dengan tidak terkenanya sinar matahari, bisakah dia menyalakan Pangerino? Kita akan coba. Jadi kalian bisa lihat Pangerino-nya bekerja dengan sangat baik, menghidupkan LED ya, hanya dengan solar cell yang tidak terkena sinar langsung. Jadi kalau kita kenain sinar langsung, dia juga sama, dia juga menyala dengan normal. Jadi solar cell yang kita dapat di paketan lampu otomatis ini kualitasnya cukup bagus. Oke teman-teman, sekian dulu uji cobanya. Mungkin kalian bisa cari produk ini, linknya ada di keterangan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Colok lagi, no. Jadi kita bisa pakai project IoT tenaga surya, ya. Benar kan?